Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 243, 20 Syawal 1443 Hijriah atau 20 Mei 2022 Masehi, dengan judul Islamfobia, Sikap Tercela. Kebencian kaum kafir terhadap Islam dan kaum muslim atau yang kini lebih populer dengan sebutan Islamfobia ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Selama periode di Mekah, yaitu 610 sampai 622 Masehi, Rasulullah SAW dan kaum muslim menghadapi ujian yang begitu dahsyat dari orang-orang kafir Mekah. Orang-orang Arab jahiliyah ketika itu melakukan penganiayaan terhadap para pengemban risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sejumlah tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab gencar membuat propaganda agar Mekah menolak kehadiran Islam. Mereka juga memprovokasi orang-orang Mekah untuk melakukan aksi kekerasan terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Beberapa sahabat menjadi korban kekejaman mereka. Sebut saja Ammar bin Yasir, Habab bin Al-Araj, dan Bilal bin Rabah. Mereka disiksa dengan cara amat sadis oleh kaum kafir Mekah. Rasulullah SAW juga tentu tak luput menjadi sasaran aksi kebencian kaum kafir Quraisy pada masa itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi SAW pernah dihina, diludahi, bahkan disakiti oleh orang-orang yang memusuhi beliau. Namun selama berada di Makkah, semua perlakuan itu dihadapi oleh beliau dengan penuh kesabaran. Setelah Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, kaum kafir Mekah masih saja menunjukkan sikap permusuhannya terhadap Islam. Mereka terus berupaya merongrong kaum muslim dengan berbagai macam cara. Situasi semacam itu terus berlangsung selama beberapa tahun. Akhirnya, terjadi peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah oleh kaum muslim pada 8 Hijriah atau 630 Masehi. Sejak itu barulah Islam mulai diterima secara luas oleh masyarakat Arab. Jejak Islamfobia. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, pengaruh Islam semakin berkembang hingga keluar Jazirah Arab. Beberapa penaklukan yang berlangsung selama pemerintahan Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah memberikan kontribusi besar dalam membentuk peradaban Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa. Namun demikian, proses ekspansi di bawah kekuasaan Islam itu bukannya tanpa hambatan. Sikap kebencian dan permusuhan yang mulai tumbuh di tengah-tengah masyarakat Barat menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi kaum muslim selama periode tersebut. Ketakutan terhadap pengaruh Islam yang semakin meluas mulai tertanam di kalangan masyarakat Barat. Meletuslah untuk pertama kalinya Perang Salib, yaitu antara 1095 sampai 1291 yang melibatkan tentara Muslim dan Kristen Eropa. Pada masa-masa itu, Kekaisaran Bizantium dan Gereja Roma menggunakan propaganda sentimen anti-Islam untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Pada masa pemerintahan Khilafah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, beberapa jenis pertikaian yang terjadi antara penduduk Kristen dan Muslim juga didasari oleh fobia atau kebencian terhadap Islam. Setelah keruntuhan Granada pada 1492, penindasan yang dilakukan rezim Kristen terhadap penduduk Muslim meningkat di Eropa. Umat Islam yang tersisa di Andalusia diusir ke Afrika Utara atau dipaksa memeluk agama Kristen. Kebebasan mereka sebagai warga negara benar-benar dibatasi sejak itu. Menurut catatan sejarah, Raja Philip III dari Spanyol mengusir 300.000 Muslim Andalusia antara 1610 dan 1614 lewat titah yang ia keluarkan pada 22 September 1609. Melalui praktik tersebut, rezim Barat berusaha melenyapkan semua jejak peradaban Islam yang nyata telah banyak memberikan kontribusi dalam proses pencerahan Eropa. Semua peristiwa yang dialami kaum muslim sejak Perang Salib itu jelas-jelas merupakan bagian dari wajah anti-Islamisme atau Islamfobia yang terus berevolusi di tengah-tengah masyarakat Barat bahkan sampai hari ini. Islamfobia di tanah air. Baru-baru ini, nama Profesor Budi Santoso Purwokartiko, guru besar yang juga Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK, mencuat di media sosial. Dia menjadi perbincangan publik karena diduga telah melakukan tindakan rasisme dan melecehkan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui, Budi Santoso mengunggah tulisan panjang melalui status akun Facebook pribadinya. Tulisan tersebut berisikan pengalaman guru besar tersebut saat mewawancarai berbagai mahasiswa untuk seleksi beasiswa LPDP. Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri.
program dikti yang dibiayai oleh PDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang punya kemampuan luar biasa. Begitu tulisnya. Bagian tulisan Budi Santoso selanjutnya dituding memuat rasisme dan Islamfobia. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi, apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Lanjutnya lagi, pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit, insyaallah, barokallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya. Lanjut Budi dalam tulisannya. Budi Santoso selanjutnya diduga kuat menyindir kaum muslimah yang menggunakan hijab atau jilbab. Dia menulis, jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun, sindirnya. Tampak sekali, Budi Santoso diduga kuat menjadi bagian dari para penganut Islamfobia akut yang makin marak akhir-akhir ini. Tak ada bedanya dengan Abu Janda, Dani Siregar, Adi Armando, dan lain-lain. Makin maraknya penganut Islamfobia adalah hasil dari penerapan sistem sekulerisme demokrasi yang penuh dengan kebebasan. Di negara demokrasi semacam ini, propaganda Islamfobia akan terus menyebar ke seantero negeri. Islam agama mulia. Siapapun tentu tidak selayaknya takut dan benci terhadap Islam. Sebabnya Islam adalah agama mulia yang bersumber dari Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta manusia. Islam membimbing manusia dengan ajarannya yang mulia. Ajaran tentang kewajiban jilbab bagi muslimah misalnya, jelas bertujuan untuk memuliakan mereka, bukan merendahkan mereka. Islam pun memberikan perlindungan kepada segenap umat manusia. Bahkan jihad fisabilillah di dalam Islam yang sering dituding identik dengan terorisme, sesungguhnya tetap meniscayakan perlindungan kepada mereka yang tak terlibat dalam peperangan, seperti perempuan, orang tua, dan anak-anak. Nabi SAW bersabda, "Berangkatlah kalian dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang-orang yang lanjut usia, anak kecil dan wanita." Hadis riwayat Abu Dawud. Sejarah Islam pun mencatat, sejak masa Rasulullah SAW dan era kekhilafahan, banyak berisi kemuliaan terhadap umat manusia. Tak pernah terjadi pemaksaan agama Islam kepada non-muslim, apalagi aksi genosida terhadap kalangan di luar Islam. Sejarah menyaksikan, khilafah sepanjang sejarahnya justru menjadi payung kebersamaan untuk berbagai agama. Reza Shah Kazemi dalam bukunya The Spirit of Tolerance in Islam menjelaskan bahwa khilafah Utsmani pernah memberikan perlindungan kepada komunitas Yahudi. Seorang tokoh Yahudi terkemuka, Rabbi Ishaq Servati, pernah menulis surat kepada Dewan Yahudi Eropa Tengah setelah berhasil menyelamatkan diri dari persekusi di Eropa Tengah dan tiba di wilayah khilafah Utsmani menjelang 1453 Masehi. Melalui suratnya, pria kelahiran Jerman itu memuji khilafah Utsmaniyah sebagai negeri yang dirahmati Tuhan dan penuh kebaikan. Selanjutnya dia mengaku, "Di sini aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kami tidak ditindas dengan pajak yang berat. Perniagaan kami dapat berlangsung bebas. Kami dapat hidup dalam damai dan kebebasan." Sejarawan Eropa T.W. Arnold juga menulis, ketika Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya sebagai pelindung gereja Yunani. Penindasan atas kaum Kristen dilarang keras. Kemuliaan ajaran Islam juga tampak saat Khilafah Utsmaniyah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Irlandia yang dilanda bencana kelaparan pada tahun 1847. Saat itu Khilafah Sultan Abdul Majid I mengirim bantuan berupa uang sebanyak 10.000 lira bersama 3 kapal untuk membawa makanan, obat-obatan, dan keperluan mendesak lainnya ke Irlandia. Karena itu tidak selayaknya bagi siapapun bersikap nyinyir terhadap Islam dan berbagai ajarannya seperti jilbab, jihad, khilafah, dan lain-lain. Tak seharusnya mereka membenci berbagai simbol dan syiar Islam. Tak sepantasnya mereka menunjukkan sikap Islamfobia, apalagi jika pelakunya mengaku muslim. Sebabnya, semua ekspresi keislaman seorang muslim hakikatnya adalah syiar Islam yang memang harus ditonjolkan. Menonjolkan syiar-syiar Islam adalah wujud ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, demikianlah perintah Allah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu.
Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Syarah Sulam At-Taufiq menjelaskan ayat tersebut bahwa di antara sifat terpuji yang melekat pada orang yang bertakwa adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, yakni syiar-syiar agamanya. Begitulah semestinya sikap seorang muslim, bukan malah selalu menunjukkan sikap Islamfobia. Wallahu a'lam bishawab.